Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nastiti selaku dosen pembimbing pada kuliah partisipatif serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Mari puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang pemberdayaan masyarakat tani pada era pandemi melalui koperasi tani di daerah Ciawi. Saya Riki Teguh Jelani sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada sobat saya Alpi Muhammad Isan, yang kedua ada Ane, yang ketiga ada Mira, yang kemudian ada Windy dan juga Yayu. Rangkaian yang akan kita lewati pada diskusi atau presentasi kali ini yaitu ada pembukaan, penyajian materi, dan kesimpulan, kemudian penutup. Untuk selanjutnya acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberikan kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya, hasil penelitiannya. Setelah penyaji selesai menyampaikan presentasi, akan dilanjut ke sesi berikutnya. Silahkan untuk penyaji materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Widiawati. Pemateri pertama akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kami melaksanakan penelitian ini. Indonesia merupakan negara pengekspor kopi terbesar keempat di dunia, namun pada kenyataannya di Indonesia masih terdapat beberapa permasalahan terkait rendahnya produktivitas kopi di kala pandemi COVID ini. Pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berada di dalamnya. Apabila sumber daya manusia memiliki motivasi yang tinggi, kreativitas, dan mampu mengembangkan inovasi, maka pembangunan pertanian dapat dipastikan semakin baik. Oleh karena itu, perlu diupayakan pemberdayaan atau empowerment petani untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Dengan adanya kelompok tani di Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya. Proses peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat bukan hal yang baru, tetapi sebagai strategi dalam pembangunan masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam semua kegiatan pemberdayaan. Adapun rumusan dan tujuannya yaitu, pertama, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat di era pandemi melalui kelompok tani di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Yang kedua, bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap kelompok tani kopi di Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Dan yang terakhir adalah bagaimanakah dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh kelompok tani dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan literasi kopi di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian tujuannya adalah mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat di era pandemi melalui kelompok tani di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Yang kedua, mengetahui proses pemberdayaan terhadap kelompok tani di Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Dan yang terakhir adalah mengetahui dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh kelompok tani melalui program pengembangan literasi kopi di Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Lalu, kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kegunaan ilmiah. Yang kedua, kegunaan sosial. Kegunaan ilmiah yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan khususnya bagi pendidikan masyarakat. Kegunaan sosial yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti khususnya bagi masyarakat di daerah sekitar. Sekian pemaparan dari saya. Dilanjutkan kepada pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tinjauan pustaka. Strategi pemberdayaan masyarakat di masa pandemi. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang berarti kepemimpinan militer. Strategi adalah usaha untuk mencapai tujuan dengan melihat dan memadukan lingkungan internal serta eksternal sehingga menghasilkan rencana, keputusan dan tindakan yang tepat.
Definisi lain dari strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Menurut Anwar, memandang pemberdayaan sebagai proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan warga belajar terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga pada akhirnya ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat. Masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru saja atau kenormalan baru sebagai dampak dari COVID-19 ini. Adaptasi ini tentunya berkaitan dengan seluruh aspek yang berkenaan dengan konteks hidup. Sebagai seorang warga negara, penyesuaian diri adalah sebuah proses menyelaraskan antara keadaan diri dengan suatu objek atau perangsang melalui kegiatan belajar. Kelompok tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki kesamaan dalam tujuan, motif, dan minat. Kelompok tani menjadi bagian dari kelompok sosial yang lebih luas, memiliki pengertian sebagai kumpulan petani, peternak, dan pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan dan kepentingan bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan bagaimana strategi yang dilakukan di masa pandemi ini dengan melakukan pemberdayaan pada kelompok tani. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian yang bersifat alamiah, sehingga peneliti hanya melakukan studi terhadap suatu fenomena. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Gambaran umum lokasi. Sejarah Bunar mulai dari Kampung Lembur Kolot. Pada zaman Belanda, Kampung Lembur Kolot terkena bencana longsor. Masyarakat yang tinggal di Kampung Lembur Kolot oleh pemerintah dipindahkan ke Kampung Buni Hurip. Akan tetapi, Kampung Buni Hurip juga rawan terkena bencana longsor. Sekitar tahun 1935, dipindahkan lagi ke Kampung Cibunar. Disebut Cibunar karena pada zaman dahulu ada rumpun bambu atau tamiang yang berbentuk bundar dan di bawah rumpun bambu tersebut ada air yang mengalir. Maka disebutlah sampai sekarang Kampung Cibunar Buni Hurip. Masyarakat di Kampung Cibunar sudah sejak dahulu menanam kopi. Akan tetapi dulu belum punya tujuan untuk memasarkannya, hanya sebatas menanam saja. Selanjutnya adalah deskripsi penelitian. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya meningkatkan harkat dan martabat suatu masyarakat. Dalam kondisi saat ini, pemberdayaan berfungsi untuk membantu masyarakat untuk melepaskan diri, salah satunya dari jerat kemiskinan. Menurut narasumber, proses pemberdayaan yang dilaksanakan di sana sudah dilaksanakan oleh para petani sejak lama dan merupakan sumber pendapatan keluarga secara turun-temurun. Seiring berjalannya waktu dan teknologi, maka proses pengolahan kopi di sana memerlukan banyak biaya, sehingga banyak masyarakat yang terkendala dalam hal tersebut. Maka pemerintah berupaya untuk membantu dengan cara menciptakan program-program untuk membantu para petani kopi di sana, sehingga kapasitas sumber daya manusia di sana lebih baik. Nah, di antaranya dengan membangun lembaga-lembaga, menyediakan fasilitas produksi, modal, dan lain sebagainya. Sehingga para petani di sana dapat bersaing dan juga dapat menciptakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai lanjutan pembahasan dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari adanya pemberdayaan ini. Menurut Pak Dudung, sebelum dan sesudah adanya program pemberdayaan
tersebut dampaknya sangat terasa, di mana kita bisa tahu bagaimana proses dari penanaman sampai pemanenan yang baik dan benar. Kalau dulu prosesnya gitu-gitu aja, asalan-asalan yang penting beres, tapi setelah adanya program tersebut, kita tahu dan paham bahwa menjemur asal-asalan di tanah atau di aspal contohnya, ternyata mempengaruhi pada kenikmatan kopi dan kualitas kopi itu sendiri. Selain itu juga berpengaruh pada harga pasar kopi itu. Kalau misalnya kopi itu tidak disortir dengan baik dan ditambah dengan kopi yang masih hijau, tentu harga kopi di pasar akan murah. Ada juga pendapat lainnya, yaitu menurut Pak Junaid. Dulu sebelum ada program ini, ekonomi saya sedang tidak stabil dan monoton. Namun setelah adanya program ini, ekonomi saya lumayan stabil dan bisa menyekolahkan ketiga anak saya ini. Tentunya itu menjadi contoh bahwa program pemberdayaan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan pribadi seperti itu. Baik, sekarang saya akan tarik kesimpulannya dari uraian penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan di Desa Cibunar telah terlaksana dengan baik, dan masyarakat sudah bisa merasakan hasil baik dari adanya pemberdayaan petani kopi melalui koperasi. Pemberdayaan petani kopi dilakukan oleh semua umur dan tidak terbatas pada usia. Tidak terbatas pada usia tua saja, sehingga akan lebih banyak ilmu yang didapatkan. Strategi ini sangat sesuai dengan keadaan lapangan yang kebanyakan pemuda yang mengelola atau menjadi konsumen paling banyak terhadap kopi hasil petani koperasi tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sebanyak-banyaknya jika kami banyak kekurangan. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.